Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyala musuhku. Setiap jam, ya Tuhan, di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan yang kekal di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Bapa yang telah menyelamatkan kami, Engkau layak dipuji, layak disembah, dan layak ditinggikan. Kami mengucap syukur atas hari yang baru, hidup yang baru, kesehatan yang sempurna yang Tuhan telah berikan kepada kami pada hari ini. Oleh karena berkat penyertaan-Mu, ya Tuhan, kami dapat melewati hari-hari kami seperti mana kami ada sampai pada saat ini. Kami sungguh mengakui tanpa berkat pimpinan-Mu, ya Tuhan, kami tidak ada kuasa untuk menetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih atas bimbingan-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas segalanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat yang besar, penyertaan dan pemagaran di dalam kuasa Roh Kudus, menaungi kita semua sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, percayai tuntunan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman kita dalam mengikuti Tuhan memberi kesan bahwa tidak semua perjalanan hidup yang kita lalui bebas dari persoalan dan pergumulan hidup. Kita selalu berdepan dengan kondisi tertentu yang tidak pernah didugakan akan terjadi. Dalam menghadapi keadaan yang tidak diduga ini,
kita selalu bertanya, apakah Tuhan dapat dipercayai untuk menuntun hidup ini? Kalau Dia adalah Tuhan yang maha hadir, kenapa perkara yang seperti ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak dapat disangkal kesulitan hidup selalu menggoncangkan dasar-dasar pemikiran tentang kebaikan Tuhan dan membuat hati meragukan tentang tuntunan Tuhan di dalam kehidupan ini. Padahal bukan Tuhan yang berubah, tetapi manusia kita yang selalu berubah tentang kuasa dan kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama mengapa umat Israel meragukan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mereka suka menanggapi berita yang buruk daripada berita yang baik. Hati seluruh rakyat Israel menjadi tawar setelah mereka mendengar berita buruk dari ke-10 pengintai itu. Setelah mereka mendengar berita itu, mereka bersungut-sungut kepada Allah dan berkata, "Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka nampaknya lebih suka kembali kepada hidup lama mereka daripada berada di dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan yang menuntun mereka melewati cabaran-cabaran yang sedang mereka lalui. Mereka lebih suka mendengar berita yang melemahkan daripada berita yang menguatkan. Sekalipun Yosua dan Kaleb menyampaikan berita yang meyakinkan mereka, tetapi mereka menolak kabar yang baik ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah lemah karena mendengar banyak berita-berita yang melemahkan kita? Yang seharusnya tidak boleh didengar dan tidak perlu ditanggapi. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu." Dalam arti, segala keadaan yang kita lalui di dalam hidup ini tidak akan merubahkan tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, jangan selalu membuka telinga untuk mendengar berita yang melemahkan. Marilah kita fokus kepada firman Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan bagi kita dari hari ke hari di dalam hidup ini. Lalu yang kedua, mengapa umat Israel meragukan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka? Karena mereka lebih melihat kekuatan musuh daripada kuasa Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Bilangan, pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, 'Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita.' Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, 'Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu berkata, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka." Tetapi bangsa Israel tetap bersungut dan menangis. Mereka meragukan kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kuasa Tuhan tidak pernah luntur dan tidak pernah dikalahkan. Dengan cara apapun, kuasa Tuhan itu tetap berkuasa. Karena semua lutut bertelut, semua lidah mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau begitu, mengapa kita harus percaya kepada kekuatan musuh yang menghadang di depan kita? Bukankah Dia adalah Tuhan yang berkuasa meremukkan segala kuasa musuh yang ada di hadapan kita? Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberi pengharapan bagi kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita percaya dan imani bimbingan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari dan saat ke saat. Nah, mari kita melihat yang seterusnya, akibat dari tetap mengandalkan pimpinan Tuhan. Dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, artinya Kaleb mengandal pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya dengan segenap hatinya. Ia tidak meragukan kuasa Tuhan sedikit pun di dalam hidupnya. Maka ia dan seisi keluarganya diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita terus mengandalkan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari dan saat ke saat. Sekalipun kita mendengar dan melihat apa yang sedang kita lalui, sebab kuasa Tuhan lebih berkuasa dan lebih kuat dari apa yang sedang kita hadapi. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kuasa firman-Mu tidak pernah luntur dan tidak pernah kembali kepadamu dengan hampa. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerima akan diberkati dan dipimpin oleh firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, pulihkan kami agar kami tetap percaya dan mengandalkan pimpinan-Mu di dalam perjalanan hidup kami, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha hadir, Engkau adalah Tuhan kota benteng keselamatan bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang mengembalakan kami di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, serta orang yang mengalami berbagai kesulitan di dalam hidup ini, agar mereka diberi kekuatan serta pengharapan saat mereka putus asa. Engkau adalah Tuhan yang memperdulikan serta memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini. Sekalipun kami makin hari makin menghadapi keadaan yang tidak memberi keselamatan bagi kami, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dari segala malapetaka dan berbahaya yang menimpa hidup ini. Ampunilah kami ya Tuhan, sebagai umat manusia yang tidak menghormati Engkau dan menghargai kebaikan-Mu selama kami hidup di dalam dunia ini. Biarlah melalui keadaan yang kami lalui ini, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang memberi kedamaian, keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Tuhan yang berkenan menyelamatkan kami, memagari kami dengan kuasa-Mu dari hari ke hari dan saat ke saat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, karena Engkau memberkati seluruh keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.